biasa buat almarhum Pak Sulianto untuk bisa memimpin keluarga yang ditinggalkan sampai beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa. Itu adalah satu anugerah yang saya percaya tidak akan pernah disesali oleh beliau, bahkan oleh keluarga yang ditinggalkan. Itu satu kehormatan yang luar biasa bagaimana Tuhan bisa pakai sampai beliau boleh pulang ke rumah Bapa dengan kemenangan, dengan kemuliaan. Tuhan tidak pernah tinggalkan sampai akhir hidupnya. Sampai detik-detik akhir hidupnya pun Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan inilah bagian perjalanan hidup orang beriman. Sampai akhir hidup kita, kita adalah orang yang dipegang oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Bahkan dalam segala keadaan, melalui lembah kelam, kalau Daud ngomong, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada ganda Tuhan dan tongkat Tuhan yang menyertai aku sampai seumur hidup. Ya, saya berdoa buat setiap kita, kematian bukan satu hal yang menakutkan lagi buat setiap kita, tapi adalah satu hal yang kita tahu bahwa dalam segala hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita bisa menjadi saksi melihat bagaimana Tuhan juga tidak pernah meninggalkan almarhum Bapak Sulianto. Meskipun ya hari ini kita bisa melihat beliau pulang ke rumah Bapa, banyak pertanyaan dalam hidup kita, tapi sekali lagi tidak semua bisa dijawab oleh pengetahuan kita, tapi itu bisa terjawab dengan iman percaya pada Tuhan, buat dalam segala hal Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin. Kalau kita orang beriman, kalau kita hidup di dalam Yesus, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bagian dari firman Tuhan. Itu adalah bagian dari rancangan dan rencana Tuhan. Pun demikian dengan almarhum Bapak Sulianto, saya percaya ketika sudah percaya pada Yesus, dalam serangkaian hidupnya semuanya adalah di dalam firman Tuhan. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Termasuk ketika harus meninggalkan dunia ini, semuanya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ya mungkin kalau kita berpikir ya gak ada yang siap. Sama halnya dengan ketika almarhum Pak Sulianto dipanggil pulang ke rumah Bapak, kita berpikir, kok sekarang? Tunggulah beberapa saat lagi. Tunggulah nanti setelah ini. Tunggulah nanti mungkin ada acara ini itu dan sebagainya. Kurang sedikit lagi, kenapa tidak bisa nunggu? Kenapa sampai sekarang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak? Kalau kita renungkan, ada banyak pertanyaan yang muncul tentang bangsa Israel, tentang Musa. Ini orang yang sangat dikagumi, ini orang yang sangat dihormati, dan saya percaya demikian pun dengan Bapak Sulianto, sangat dihormati, sangat dikagumi oleh keluarga khususnya, bahkan setiap kita orang yang mengenal beliau. Ada banyak pertanyaan dalam hidup kita, kenapa ya? Kok Tuhan panggilnya itu sekarang? Sama aja buat bangsa Israel, kok Tuhan panggilnya sekarang? Tapi yang saya percaya, seperti kata kitab Pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masa. Dan yang saya percaya, waktu Tuhan itu gak pernah terlalu cepat, waktu Tuhan tidak pernah terlalu lambat. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Waktu Tuhan itu selalu yang tepat. Kadang-kadang dalam hidup ini ada banyak penyesalan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ditinggalkan sama orang yang kita kasih, aku belum bisa memberikan yang terbaik loh. Aku belum mengasihi seperti seharusnya loh. Tapi Tuhan sudah panggil pulang. Kadang hal seperti itulah yang buat kita itu jadi sedih ya. Rasanya belum puas bareng-bareng hidup sama Papa mungkin ya. Masih ada banyak hal yang pengen aku kerjakan. Itu satu hal yang wajar. Yang harus kita sadari bahwa hidup ini harus berlanjut Bapak Ibu. Amin. Kita di dunia ini masih punya tugas. Berduka ya wajar kalau kita kehilangan yang dikasih, tapi life must go on. Hidup masih harus berlanjut. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will listen on you, dark hour. When
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Izinkan saya mewakili keluarga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Keluarga Allah, kepada keluarga besar Kue, serta seluruh kerabat dan pelayan yang telah memberikan penghormatan terakhir bagi mendiang ayah saya, Bapak Sulianto. Kami juga memohon maaf yang setulus-tulusnya jika selama hidup Papa ada tutur kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami mohon kiranya Bapak dan Ibu berkenan memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan selama hidup Papa saya. Lalu terakhir, izinkan kami juga memohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan dan penyambutan acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you